mengakhiri tahun 2022. Sudah lewati masa corona yang menegangkan, dan kita dengar banyak pernyataan atau banyak prediksi, banyak perkiraan akan terjadi kesulitan, beberapa banyak kesulitan di tahun 2023. Tetapi kita bersyukur Tuhan lengkapi manusia, dan secara khusus Tuhan lengkapi anak-anak Tuhan untuk menghadapi keadaan ini. Dan saya percaya bukan kebetulan tema kita yang kita mau akhiri ini, tema sepanjang tahun 2022, yaitu berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, saya khotbah terakhir soal tema ini karena kita memasuki tema yang kita sudah pasang ini. Tema yang sudah diumumkan dan saya sudah khotbahkan 1 atau 2 kali beberapa minggu yang lalu. Puji Tuhan, pagi hari ini ya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini peringatan atau sudah sebagai perintah, karena ini penegasan yang kuat. Bukan hanya berjagalah, berdoalah, berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, saya ada bikin catatan sedikit. Berjaga-jagalah dan berdoalah itu membuat kita mewaspadai semua keadaan. Mewaspadai semua keadaan pribadi kita, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, keadaan pribadi kita soal makan minumnya kita, sembarangan atau berhati-hati, itu namanya waspada. Jadi banyak hal, tetapi saya tidak ambil kesempatan untuk kita singgung banyak, tetapi mewaspadai semua keadaan diri kita pribadi, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan Tuhan yang utama. Nah, kita juga memperhatikan keadaan sekitar kita. Kita melihat gejala yang sedang terjadi. Orang, contoh saja, kalau dia lihat sudah air sungai sudah mulai tinggi, kalau dia berjaga-jaga, dia jadi waspada. Dia waspada untuk melihat keadaan ini. Banyak hal kita lihat ini contoh, tetapi kita lihat dalam perjalanan hidup kita tiap-tiap hari saja. Mewaspadai semua keadaan. Apalagi yang kita sudah dengar, kita sedang lihat. Ada banyak hal yang kita dengar hari-hari ini. Ketegangan politik, ketegangan, ada gempa, ada bencana di mana-mana, dan membuat kita waspada dalam hidup ini. Dan bukan cuma waspada, tetapi juga berdoa. Dan perintah ini berjaga-jaga dan berdoa ini merupakan perintah Tuhan, bukan pilihan. Bukan membuat, ya kalau memang boleh ya berjaga-jaga, kalau tidak sempat ya apa boleh buat, tidak apa-apa. Tidak, ini perintah, tujuannya adalah untuk keuntungan kita. Keuntungan kita, bukan keuntungan Tuhan. Tidak menguntungkan Tuhan. Cuma Tuhan senang saja kalau kita taat. Apapun yang kita buat dalam dunia ini yang Tuhan perintahkan, mungkin saya berani katakan, tidak ada keuntungan buat Tuhan. Kita tidak lakukan pun, Tuhan tidak rugi. Tetapi Tuhan sedih. Waktu kita tidak melakukannya, Tuhan sedih. Kenapa? Karena kita tinggal tunggu kesedihan bertubi-tubi menimpa hidup kita. Itu yang bikin Tuhan sedih. Tuhan senang, kenapa? Karena ketika Dia perintahkan kita dan kita nurut, Tuhan senang karena
berarti kita terhindar dari kerugian yang akan menyusahkan kita, begitu. Nah, saya terus berjaga-jaga dan berdoa. Jika kita mengabaikan perintah ini, itu akan mendatangkan kerugian dalam hidup kita. Mengabaikan hidup berjaga-jaga. Jaga hubungan kita dengan Tuhan. Jaga kesukaan kita untuk membina kedekatan, hubungan kita, keeratan kita dengan Tuhan. Kita jaga. Karena kita tahu semua firman Tuhan, dekat Allah aku tenang. Waktu kita alami sesuatu, kita alami beberapa banyak hal, dan kita sudah tidak tenang. Sebenarnya kalau kita mau berjaga-jaga, kita mulai sadar, berarti saya mulai tidak dekat dengan Allah. Karena saya mulai gelisah, saya mulai kebingungan, saya mulai khawatir. Nah, itu tujuan berjaga-jaga, mewaspadai keadaan. Mewaspadai keadaan kita, kita memeriksa diri seperti Yeremia berapa itu? 4 atau Yeremia 3 ayat 41 kalau nggak salah. Mari kita memeriksa diri dan berpaling kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kita abaikan perintah ini, kita rugi. Kita rugi. Itu sebabnya Tuhan tidak mau kita rugi. Tuhan berikan perintah ini. Peringatan cukup keras dan sudah merupakan perintah. Nah, sekarang kita lihat, saya bikin tanda pagar di sini. Berjaga-jaga harus disertai dengan berdoa. Ketika kita sadari keadaan kita, kita mulai berdoa, Tuhan, saya ingin kembali untuk dekat dengan Tuhan. Bagaimana berapa tahun lalu, bagaimana belasan tahun lalu, saya begitu bersemangat, saya begitu bersukacita ketika saya ibadah. Ada satu mahasiswa bersaksi, dia begitu bangga kalau dia ada di lingkungan satu gereja yang sangat besar, segala macam lengkap dan mewah. Dia bangga betul. Kalau dia pulang ke daerah, dia celah, ini tidak bagus, ini tidak bagus, tidak sama dengan di sana, ini tidak bagus, ini tidak bagus. Jadi dia ibadah itu cuma pikiran ini bagus dan tidak bagus barangnya. Soundnya tidak mantap. Semua dia kritik. Ini kesaksian seseorang. Satu waktu dia ditempatkan kuliah kerja nyata di satu desa, tidak ada listrik, tidak ada sound, tidak ada musik lengkap. Kita belum lengkap, tapi lumayan lengkap. Yang ada gitar tua. Gitar tua, senarnya sudah lama tidak diganti. Pendeta main cuma 3 kunci. Treng, 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 cuma itu. Tapi dia lihat orang menyanyi, Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya, hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Orang desa nyanyi lompat-lompat. Terus dia tanya, ada yang keringetan? Dia tanya, Ibu, Bapak, rumahnya di mana? 4 kilo dari sini, 5 kilo dari sini. Masih subuh kami sudah jalan. Jam 4 sudah jalan, supaya sampai di sini tidak terlambat ibadah. 5 kilo jalan kaki. Dia mulai merenung. Mereka bisa bersorak-sorak. Lama-lama dia tahu, dia mulai tangkap arti ibadah yang sesungguhnya. Ketika dia mengerti itu, dia datang ibadah dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Dan Tuhan lawat dia. Nah, saudara, kemudian dia mulai berdoa, saya ingin Tuhan,
orang-orang ini punya sukacita supaya saya bisa mengerti dan saya alami. Berbahagialah yang menangkap hal seperti ini. Nah, berjaga-jaga harus disertai dengan berdoa. Kalau enggak terjadi apa-apa. Waktu kita berjaga-jaga tanpa disertai dengan doa, kita cuma berjaga-jaga, dengar informasi, lihat keadaan, lihat kenyataan hidup kita, dan tidak ada doa. Tuhan, saya rindu berubah. Saya rindu makin kuat di dalam Tuhan, dan seterusnya. Nah, kita lihat. Kembali ke ayat tema waktu lalu, Markus 14 ayat 38. Saya ulang kutip ini. Boleh sama-sama dengan saya baca? 1, 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ayat ini sederhananya katakan, kalau kita berjaga-jaga dan berdoa, jadi supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Roh kita ketika dengar firman, ketika dengar perintah, tuntunan Tuhan, kita rindu nurut. Tetapi daging kita lemah. Ada orang yang hatinya rindu berdoa, tapi dagingnya terlalu lemah, ngantuk. Tidak ada saudara di sini yang datang ke gereja dengan pikiran, saya nanti tidur di gereja daripada di rumah diganggu mama papa, diganggu istri, diganggu anak. Saya tidur di gereja. Tidak ada yang berniat begitu. Tapi ternyata begitu sampai di gereja, kadang-kadang kita tidak kuat. Daging kita ini tedung. Sebetulnya kita bukan tidur, tetapi ketiduran. Tidak rencana tidur. Itu karena saya alami juga itu. Nah, itu sebabnya saya tahu, kalau saya sudah lihat sini ada yang matanya sudah melotot begini, tidak bergerak, dia sudah tidur. Nah, kalau sudah tutup mata, tidak usah heran. Saya dalam hati berpikir begini, ya Tuhan terima kasih juga, dia masih bisa tidur di tengah keramaian. Di tengah saya khotbah keras-keras pun, dia masih tidur. Mudah-mudahan rohnya mendengar khotbah saya, walaupun telinga jasmaninya tidak dengar apa-apa. Nah, saya tidak suruh berbuat itu. Tetapi roh memang penurut, tapi daging lemah. Kita mulai merenung. Kita begitu apa enggak? Dan saya berharap enggak ada yang begitu. Kita lihat, yang pertama, untuk kita berjaga-jaga dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Tadi itu ayat jelas katakan begitu, supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Ayatnya saya ulang ini, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan rancang, Tuhan siapkan kita berjaga dan berdoa supaya tidak jatuh. Tidak terjebak dan alami pencobaan itu. Nah, saya bikin catatan begini. Ketika datang pencobaan, ada yang seharusnya tidak menimpa kita. Tetapi karena kita tidak berjaga-jaga, maka itu kita tidak berjaga dan berdoa, akhirnya pencobaan itu menimpa kita. Sayang toh, kalau seharusnya ketika kita berjaga dan berdoa, Roh Tuhan tuntun kita untuk bertindak sesuatu sampai kita terhindar dari pencobaan yang menimpa itu. Tapi karena kita tidak waspada, tidak berjaga-jaga, akhirnya kita terkena. Itu yang bikin banyak orang gereja katakan begini, kok ini kena ke saya ya? Mana Tuhan yang berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Aku tidak pernah meninggalkan kamu dan tidak pernah membiarkan kamu. Orang kadang-kadang agak sinis bertanya, mana janji itu? Padahal dia alami itu karena dia tidak berjaga-jaga, tidak waspada.
Mungkin waspada, tapi tidak berdoa. Saudara tahu, kita semua tahu, ketika kita berdoa, ada banyak hal yang terjadi di alam roh yang tidak kelihatan. Pertarungan kekuatan Tuhan dan bukan kekuatan Tuhan bertarung dengan kekuatan setan. Setan tidak bisa kalahkan Tuhan. Tetapi maksudnya ketika kita berserah dalam doa kepada Tuhan, kuasa Tuhan ada berpihak, ada mengalir dalam hidup kita. Dan itu kekuatan itu yang membuat kita mengalahkan segala rancangan pencobaan yang setan ingin timpakan kepada kita. Banyak kali kita cuma mengeluh, kecewa. Kenapa banyak orang gereja abaikan doa, abaikan ibadah, abaikan baca, merenungkan firman Tuhan? Selama dia rasa dia masih kuat, tidak pakai berjaga-jaga. Otak jalan, cukup mampu berpikir. Tapi saudara, saya mau katakan, sesuai dengan firman Tuhan, kemampuan kita, tenaga, pikiran, kecerdasan, kecerdikan terbatas. Uang pun seberapa banyak terbatas. Ada orang yang berlimpah uang, ketika alami sesuatu dia lihat bukti, tidak berdaya. Cuma Tuhan. Nah, kalau orang itu selalu berjaga dan berdoa, ada pencobaan yang seharusnya tidak kena, tapi karena dia tidak berjaga dan berdoa, maka dia kena dengan pencobaan itu. Itu rancangan Tuhan supaya kita tidak kena pencobaan, tidak jatuh dalam pencobaan. Pengertian lain yang berikut adalah jangan jatuh dalam pencobaan. Itu supaya kita ditimpa pencobaan, tapi ketika kita ditimpa pencobaan, tetapi kita tidak jatuh, tidak jadi orang yang menyerah, kemudian kita saya bikin catatan, tidak terperosok ke dalam pencobaan itu. Ada pencobaan datang menimpa, tetapi kita tidak terperosok itu. Jadi kita tidak jadi korban dengan pencobaan itu. Nah, itu maksudnya. Kita tidak jadi korban dengan pencobaan itu. Kita tidak hancur dengan pencobaan itu. Tapi kita mampu bertahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mampu bertahan, pelihara hidup yang cocok dengan firman Tuhan. Itu maksudnya. Jadi dua hal ini harusnya tidak kena pencobaan. Itu rancangan Tuhan. Kemudian berjaga-jaga dan berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini ada juga dalam ayat ini dapat menunjukkan ditimpa pencobaan tapi tidak jatuh, tidak terperosok ke dalamnya, tidak gagal, tidak hancur. Dan rencana setan untuk mendatangkan pencobaan itu gagal. Dia gagal, dia tidak mampu bikin kita keluar tinggalkan Tuhan, kecewa. Saudara, kita lihat yang kedua, sebenarnya ayat ini ada hubungan menunjukkan hal yang sama, tetapi tekanan yang pertama di ayat Markus 14 ayat 38 ini, tujuan Tuhan supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Jadi yang sasaran saya adalah ini, ketika datang pencobaan seharusnya tidak menimpa kita jika kita berjaga dan berdoa. Jadi ada banyak hal yang menimpa hidup kita, seharusnya tidak usah dialami. Seharusnya tidak usah. Ada contoh, seharusnya tidak usah sakit. Tapi karena tidak berjaga-jaga, tidak jaga makan, tidak jaga minum sembarang, segala macam diminum, sampai minumannya makhluk-makhluk lain pun mestinya kita tidak minum, dia minum.
Dengar, harus minum kencing, minum dia. Minum kencing sapi, minum dia. Minum kencing unta, minum dia. Semua diminum, tidak berjaga. Sudah tidak berdoa, jadi tidak mengandalkan Tuhan. Dengar segala macam. Dia minum, hancurlah ginjalnya, hancurlah apanya, sakit. Tapi kalau kita tertimpa sakit, tapi kita hidup dalam berjaga dan berdoa, maka kita mampu bertahan. Itu maksudnya. Nah, saya terus dengan yang kedua. Belum. Yakobus, ini Yakobus. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Jadi ketika ada pencobaan di sekitar hidupnya, mungkin menimpa, seperti tadi, tetapi dia bertahan. Firman Tuhan bilang dalam kitab Yakobus, berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagia kenapa? Sebab apabila ia sudah tahan uji, rupanya kadang-kadang pencobaan Tuhan izinkan. Kata menurut kitab Yakobus, Tuhan tidak mencoba manusia, mencobai manusia. Percobaan itu, pencobaan yang disebut di sini bukan datang dari Tuhan. Tapi ada kalanya Tuhan izinkan, seperti Tuhan izinkan iblis mencobai Ayub. Nah, ketika Tuhan izinkan, itu untuk menunjukkan orang ini tahan uji atau tidak tahan uji. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kita ingat Tuhan Yesus bilang, yang mengasihi aku adalah orang yang menuruti segala perintahku, segala ketetapanku. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Jadi orang yang menuruti firman Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Rupanya orang ini adalah orang yang suka berjaga-jaga dan berdoa, sehingga dia bertahan dalam pencobaan. Kita menjadi orang-orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, ayat 13 dari Yakobus pasal 1, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi ayat 14, boleh baca sama-sama dengan saya, ini besar-besar hurufnya, 1, 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang, termasuk saya dan saudara, dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat oleh keinginannya itu. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, katanya ia melahirkan dosa. Ada keinginan kita yang sepertinya tidak berdosa. Ingin makan itu tidak berdosa. Tapi makan tidak berjaga-jaga itu jadi dosa. Dan mendatangkan pencobaan. Sake. Saya suka buah. Saking sukanya, saya sudah makan nasi malam-malam. Sudah cukup kenyang. Saya makan mangga. 1 rasanya kurang. Saya tambah 2. Tiba-tiba saya lihat ada apel. Orang kasih dikupas sama ibu gembala. Saya makan. Sambil nulis-nulis malam-malam di komputer. Saya makan 1 piring. Apel sudah dipotong-potong. Tahu-tahu saya lupa kalau sudah habis 1 piring, sudah makan mangga. Itu jam 1:30 kira-kira. Perutnya melilit. Pencobaan dicari sendiri. Saya tahu saya salah. Dan saya takkan terulang kedua kali. Saya tidak mau. Saya harus berhati-hati, berjaga-jaga. Malam itu saya mulai berdoa. Tapi saya tahu saya salah. Tidak berjaga-jaga, jaga makan, jaga kesehatan. Kesehatan mahal, betul? Mahal.
Jaga kesehatan. Nah, sudah, bukan ceramah kesehatan ini. Ada Pak Dokter yang bagiannya itu. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua, Tuhan suruh kita, Tuhan perintahkan kita berjaga dan berdoa. Ada banyak contoh tadi sebenarnya, bukan cuma soal makan dan kemudian sakit. Ada kalanya kita bangkrut karena tidak berjaga dan tidak berdoa. Jangan anggap kita jaya hari ini, kemudian kita mampu mempertahankan kejayaan itu, keberhasilan, keberuntungan, dan untung banyak yang masuk terus-terusan. Sungguh-sungguh saudara, pesan Tuhan ini untuk kebaikan kita. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, tujuan yang kedua adalah supaya kita tahan berdiri di hadapan Tuhan. Ini ayatnya. Lukas 21 ayat yang ke-36. Berjaga-jagalah senantiasa, terus-menerus, sambil berdoa. Berdoa juga terus-menerus. Saudara, doa di rumah, doa di gereja, sama-sama Tuhan dengar. Tapi Tuhan, terbukti di dalam firman Tuhan, Tuhan suka kumpulkan kita. Murid-murid ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka pulang ke Yerusalem, doa bersama-sama. Roh Kudus turun di tempat mereka berdoa bersama-sama. Mungkin ada 1-2 murid yang berdoa 1 hari, 2 hari, 3 hari, belum terjadi apa-apa. Dia entah kecewa, entah putus asa, dia pulang ke rumah. Ketika Roh Kudus turun dicurahkan ke atas orang yang sedang berkumpul dan berdoa ini bersama-sama, dia tidak ada di situ. Jangan mengabaikan persekutuan, kebersamaan. Karena itu mendorong kita saling menguatkan. Dan Tuhan punya penghargaan khusus ketika kita berdoa bersama-sama. Itu sebabnya biar tinggal saya sendiri, saya berdoa bersama-sama. Hari Kamis. Bersama siapa? Bukan bersama hantu. Bersama Tuhan. Saudara, buktikan bahwa ada Tuhan bedakan. Tuhan bedakan. Saya tidak sampaikan tema ini sebenarnya, bukan itu. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Seperti tadi saya singgung, ini Injil Lukas juga, pasal 21 ayat 36, mirip Markus 14 ayat 38 tadi. Luput dari pencobaan. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Luput dari pencobaan. Jadi berjaga-jaga dan berdoa itu membuat kita luput dari pencobaan. Tadi kita sudah lihat itu, tetapi yang saya mau tekankan adalah soal ini. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Tahan berdiri di hadapan anak manusia. Bukan kuat-kuatan berdiri, tetapi maksudnya apapun yang sedang terjadi, ini Tuhan Yesus bicara mengenai akan datang banyak hal menimpa bumi ini. Menimpa semua manusia di bumi. Waktu gempa terjadi di mana di dekat-dekat sini, kita juga kena goyangannya. Dan tidak ada yang tahu kapan dia giliran kena gempa, kapan dia kena giliran kena banjir. Banjir beberapa banyak belasan tahun lalu menimpa daerah situ Bondo ini. Orang bilang begini, 100-an tahun tidak pernah ada begini. Tidak diduga. Nah saudara, Tuhan, ya saya belok sedikit, Tuhan melalui orang yang berjaga-jaga dan berdoa, seringkali Tuhan punya cara untuk membuat dia terhindar. Ketika orang berjaga dan berdoa, kemudian kita lihat orang mulai berjaga-jaga apa?
toko-toko ditimbun, dinaikkan tinggi-tinggi. Dia bangun baru, dia naikkan tinggi-tinggi. Ada beberapa banyak saya lihat. Ada yang langsung bikin, dia pasang pasang karet, kemudian taruh penutup supaya kalau banjir tidak masuk. Itu sudah termasuk berjaga-jaga. Tapi firman Tuhan bilang berjaga dan berdoa. Nah, supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Bertahan berdiri di hadapan anak manusia, maksudnya ini kita ketika macam-macam hal yang Tuhan Yesus katakan akan terjadi, gempa, akan laut akan gemuruh dan menderu, dan ada banyak orang mati ketakutan mendengar dan melihat itu. Itu pencobaan yang akan menimpa seluruh dunia. Firman Tuhan katakan menjelang kedatangan Tuhan. Tujuan Tuhan supaya kita berjaga dan berdoa, kita mampu berdiri di hadapan, tahan berdiri di hadapan Tuhan. Maksudnya kita tahan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, tahan berdiri di hadapan Tuhan sampai Tuhan datang, sampai Tuhan menjemput kita, tahan berdiri di atas kebenaran. Mungkin sederhananya seperti itu. Nah, tujuan Tuhan seperti ini. Karena keadaan yang akan terjadi itu sukar memang. Jadi tidak usah percaya jika ada orang meramal. Orang pakai ramalan yang mengenakkan kita. Damai, damai, damai. Sejahtera, sejahtera, sejahtera. Bahagia, bahagia, bahagia. Memang berbahagia di tengah badai itu cuma ada di dalam Tuhan. Tetapi orang janjikan yang aneh-aneh, yang enak-enak. Tuhan Yesus yang kita lebih percaya. Dia bilang akan datang banyak hal sulit yang akan menimpa bumi ini. Menimpa bumi, menimpa semua orang, termasuk menimpa kita. Bencana alam, tetapi kita sudah lihat yang pertama tadi adalah ketika kita berjaga dan berdoa, itu Tuhan punya cara untuk membuat kita terhindar, luput oleh kekuatan untuk luput dari semua itu. Tapi yang kedua ini kita lihat supaya kita mampu bertahan, tahan berdiri di hadapan anak manusia. Tahan berdiri dalam kebenaran firman Tuhan walaupun di tengah macam-macam pencobaan yang menimpa, kekacauan ekonomi. Tapi jangan langsung berhenti kerja. Tetapi kekacauan ekonomi pasti terjadi. Kekacauan sakit penyakit juga itu pasti terjadi. Kalau firman Tuhan bilang datang balas sampar dan seterusnya itu. Tetapi gelombang laut yang tidak karu-karuan hari-hari ini menakutkan banyak orang. Banyak hal yang akan terjadi, yang belum terjadi hari ini, menimpa bumi ini. Tetapi Tuhan mau kita menjadi orang yang mampu berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin itu sederhananya. Tapi saya ingin ajak saudara, Lukas 18 ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, Tuhan Yesus yang katakan ini, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah dia mendapati saudara dan saya masih mampu berdiri, tahan berdiri di hadapan anak manusia, di hadapan Tuhan Yesus? Segala macam orang mulai celah mengenai firman Tuhan. Mengenai Tuhan Yesus
Ada yang mulai berani hina, caci maki, mantan pendeta, murtad, dia mulai berani caci maki. Tuhan Yesus mulai berani mencaci maki Alkitab. Berani, nggak mati-mati sampai sekarang. Saudara, seringkali kita goyah. Tapi yang lebih banyak menggoyahkan kita adalah atas nama Tuhan Yesus kemudian mulai menyampaikan hal-hal yang mulai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Itu yang banyak membuat orang gereja itu tidak tahan berdiri di hadapan anak manusia, di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan Yesus. Saya tidak panjang lagi ini, masih ada satu poin. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Masih ada imankah? Kalau kita tidak berjaga-jaga dan berdoa, iman pun bisa gugur. Karena firman Tuhan katakan, pada hari-hari terakhir banyak orang yang akan undur daripada iman. Undur. Nah, yang ketiga, ini sehubungan dengan Natal. Berjaga dan berdoa sehubungan dengan Natal. Tidak terlalu kelihatan hubungan di sini, tetapi saya melihat dan merenung ada hubungan. Lukas 2 ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan domba. Mereka jaga kawanan domba. Pada waktu menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Dan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kecil sekali di sana. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu. Mereka berjaga, jaga-jaga domba, tetapi juga saya baca mereka penuh pengharapan. Gembala-gembala ini penuh pengharapan untuk hadirnya Mesias, hadirnya Juru Selamat. Saudara masih berharap hadirnya Juru Selamat dalam hidup pribadi? Banyak kali kita sudah sibuk dengan dunia ini, kemudian kita tidak pernah lagi berharap hadirnya Juru Selamat di dalam hidup kita pribadi. Berkali-kali saya khotbah, terus hargai keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus. Nah, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu. Dari sorga diutus, kemudian ngomong ke gembala-gembala ini. Kok enggak pergi ngomong ke imam-imam di bait Allah? Karena sudah imam-imam, para petinggi orang Yahudi sudah menyimpang, dan juga petinggi gereja banyak menyimpang. Petinggi negara juga. Malaikat tidak diutus pergi ke dekat bait Allah untuk bicara ke imam besar, ke pemimpin-pemimpin yang ada, pemimpin-pemimpin gereja mungkin. Tidak diutus ke sana, tetapi diutus ke orang-orang yang sedang menjaga kawanan domba yang dipersiapkan untuk acara di dalam bait Allah. Gembala-gembala ini adalah gembala yang menjaga kawanan domba, bukan kawanan domba yang dijual di pasar sapi tiap hari Sabtu di situ Bondo. Tetapi kawanan domba yang disiapkan untuk digunakan dalam upacara ibadah di bait Allah. Jadi mereka yang jaga bertanggung jawab, gemuknya tidak sampai cacat dan seterusnya. Berarti mereka jaga kawanan domba Allah ini, rupanya hati mereka juga berjaga-jaga untuk hubungan dengan Tuhan, merindukan hadirnya Mesias. Tiba-tiba datang
malaikat. Woi, dengan kemuliaan Tuhan yang luar biasa, kemuliaan yang luar biasa. Kemudian dikatakan, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan untuk seluruh bangsa diberitakan kepada gembala-gembala sederhana. Saudara, jangan takut soal kesederhanaan. Seringkali dalam kesederhanaan Tuhan melawat kita. Dalam kesederhanaan Tuhan melawat kita dengan keluar biasaan. Nah, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lahir bagimu. Wah, beritanya, beritakan kepadamu, lahir bagimu. Ini mereka mendapatkan sesuatu yang terbaik, membahagiakan. Berita datang dari sorga. Utusan dari sorga datang bicara kepada mereka. Orang yang berjaga-jaga dan berdoa, seringkali gampang dia tangkap lawatan Tuhan. Saudara dan saya, ketika kita datang ibadah seperti ini, kemudian hati kita berjaga dan berdoa, Tuhan lawati saya. Tuhan berbicara lebih jauh kepada saya, lebih dari apa yang pendeta Gundul ini sampaikan. Pendeta besar apapun, dia dapat keliru menyampaikan sesuatu. Tapi kalau hati kita berjaga dan berdoa ketika kita ibadah, maka Tuhan dapat lawati kita dengan berita dari sorga, dengan kebenaran firman yang sesungguhnya. Dan ini sukacita yang disampaikan ke gembala-gembala yang berjaga-jaga dan berdoa. Mereka terima sesuatu yang terbaik. Seringkali kalau kita hidup, biasakan hidup untuk terus berjaga dan berdoa, itu seringkali Tuhan menyampaikan hal-hal untuk memberkati hidup kita, kita gampang tangkap. Kita gampang tangkap. Begitu mereka dengar berita ini, kita sudah tahu ceritanya. Mereka segera atau bergegas berangkat ke Bethlehem untuk cari ketemu apa yang malaikat sampaikan. Heran ya, saya merenung begini. Ini luar biasa. Gembala-gembala ini mungkin tidak ada 10 orang atau 10-an orang. Tidak ditulis soalnya. Cuma dibilang beberapa orang gembala. Tidak sebanyak kita ini. Tapi yang heran, begitu malaikat Jibril ngomong, jangan takut, karena pada hari ini aku memberitakan kesukaan besar, memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi segala bangsa. Tapi setelah itu, ribuan malaikat datang nyanyi paduan suara. Sudah latihan di sorga mungkin. Nggak usah, jangan bilang, pendeta Panarukan bilang malaikat latihan dulu di sorga. Saya nggak tahu itu. Cuma, tapi mereka nyanyi. Kalau malaikat yang nyanyi pasti merdu. Amin. Tapi kalau saudara nyanyi dari hati yang sungguh-sungguh, merdu juga di hadapan Tuhan, walaupun tidak merdu kedengaran orang. Tapi saudara, malaikat yang jadi renungan buat saya, malaikat nyanyi ke 10-an orang. Mestinya malaikat, kalau kita sekarang begitu kita punya paduan suara, GPDI Panarukan, paduan suaranya keren, kita mulai dipanggil, nyanyi di istana, nyanyi di Solo yang dihias Natal, nyanyi dikirim ke Eropa, keren. Ini malaikat sudah nyanyian terbaik yang pernah didengar oleh manusia. Nyanyinya ke 10-an orang gembala.
Bukan nyanyi di dekat istananya Herodes, atau nyanyi di dekat bait Allah. Malaikat di atas bait Allah banyak kumpul dan orang lain banyak orang kumpul dan dengar. Tuhan tidak perlu popularitas itu, tapi Tuhan perlu hati yang berjaga-jaga. Dan berdoa. Malaikat nyanyi di depan di depan gembala-gembala yang cuma beberapa orang. Saudara, tandai ini. Ketika saudara dan saya suka berjaga dan berdoa, maka kita mendapatkan yang terbaik. Berita yang terbaik yang pernah datang ke dunia ini. Berita termulia. Hal yang terbaik Tuhan sediakan ketika kita suka berjaga dan berdoa. Dan saya akhiri dengan ini. Berjaga, jagalah dan berdoa. Yang pertama, supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Kita tidak usah terjebak masuk ke dalam pencobaan yang seharusnya tidak usah menimpa kita. Jika kita berjaga dan berdoa. Ditimpa pencobaan tapi tidak jatuh, tidak terperosok, dan kita bertahan di dalamnya. Yang kedua, tahan berdiri di hadapan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan walau menghadapi keadaan sukar. Yang ketiga, mendapatkan yang terbaik. Ketika waktunya Tuhan untuk melawat,